Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mr. H. Kali ini Mr. H bakal ngasih tips gimana sih caranya ngebedain antara akun penipu dan akun real dalam transaksi jual beli di Instagram. Seperti kita tahu bahwasanya menjelang lebaran, bukan hanya menjelang lebaran sih sebenarnya, saat ini itu banyak sekali akun-akun yang berjualan via Instagram ya, dan itu memaksa kita untuk melakukan transaksi secara langsung via transfer. Jadi banyak juga akun-akun yang dia melakukan transaksi tanpa menggunakan rekber seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain ya. Nah, di sini bukan berarti akun-akun yang dia tidak menginginkan menggunakan rekber itu adalah akun penipu ya teman-teman. Jadi ada juga akun-akun real yang memang dia tidak menggunakan rekber gitu ya. Oke, langsung aja simak videonya. Namun sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like and subscribe apabila channel ini dirasa bermanfaat, agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya. Oke, langsung kita lihat videonya berikut ini. Tentunya yang pertama, teman-teman jangan lupa buat buka Instagram terlebih dahulu ya. Kemudian ini sudah saya siapkan akun-akun yang bisa diindikasikan sebagai akun penipu ya. Contohnya ini ada yang namanya brand second import ya. Brand second import kita klik dulu. Nah, indikasi yang pertama teman-teman yang harus dipahami adalah masalah harga ya. Yang pertama nih poinnya adalah harga. Tidak mungkin sebuah penjual itu bukan sebuah penjual ya, seorang penjual akan menjual produknya dengan harga yang tidak masuk akal. Contohnya seperti ini, dia menjual crewneck dengan berbagai brand yang menurut saya cukup famous ya, kayak Pencode, ada Champion ya kan, ada NBA, ada ya kan NBA, kemudian ada Supreme dengan harga per lembarnya hanya sekitar 15.000 teman-teman. Coba lihat di situ kan dia nyantumin di captionnya 470.000 dapat 35 piece. Kalau kita kalkulasi itu kurang lebih harganya per lembarnya hanya sekitar 15.000 teman-teman, di kisaran itulah ya, kisaran 15.000. Kira-kira masuk akal nggak? Tentunya nggak masuk akal ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akun komentarnya dimatikan teman-teman. Bisa dilihat pada postingan ini, itu akun komentarnya dimatikan ya teman-teman. Kira-kira kenapa dia mematikan komentar, simbol komentarnya ya. Jadi komentar itu dimatikan untuk mencegah korban-korbannya itu melakukan pengaduan di kolom komentarnya gitu ya. Jadi apabila saya udah pernah ketipu nih misalnya di akun ini ya, saya nggak bisa komentar tuh di postingannya dia selanjutnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngingetin akun-akun lain yang ingin bertransaksi dengan akun ini gitu, sehingga penipuannya dia itu terus berlanjut seperti itu ya. Itu kolom komentar ya. Jadi kalau kolom komentarnya dia dimatiin, berarti bisa diindikasikan itu adalah akun penipuan ya. Kalaupun dia nggak dimatikan ya, nih coba kita lihat ya, di akun yang sama ada salah satu postingan yang dia komentarnya masih dihidupin ya. Coba kita klik dulu. Nah, kalau kita klik itu biasanya komentarnya juga sudah dibatasi. Dalam arti saya tetap tidak bisa melakukan kegiatan berkomentar di account ini ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, tadi yang pertama udah harga udah, yang kedua komentar udah, dan yang ketiga adalah original backgroundnya. Seperti teman-teman lihat nih di account ini, dia itu tidak memiliki original background ya teman-teman. Dia tidak memiliki original background. Dalam arti di sini tuh bisa diindikasikan bahwasanya akunnya adalah akun yang hanya mengambil gambar dari akun lain ya. Jadi dia ngambil gambar, di screenshot atau di download dari akun lain, kemudian diposting tuh di akunnya dia. Itu mengindikasikan hal seperti itu. Karena backgroundnya tidak ada yang sama teman-teman ya. Bisa dilihat backgroundnya di sini tuh tidak ada yang sama. Dia tidak memiliki authentic background. Jadi dia full ngambil postingan dari orang ya. Jadi ada orang lain jualan, dia screenshot kemudian diposting di postingannya akun ini ya. Seperti contoh nih saya lihat ya, ini kalau saya analisa ada salah satu produk dari Nike ya, dia udah ngeposting gitu ya. Saya bisa tahu bahwasanya ini adalah bukan gambarnya dia karena saya juga ngefollow akun asli dari yang punya gambar ya. Ini ya, dia ngeposting di akun aslinya nih. Kalau teman-teman lihat kan di sini ada orang yang juga jualan sama di akunnya, dan dia punya original background ya. Original background dalam arti backgroundnya itu sama terus, selaras terus ya. Dalam mungkin ratusan postingan itu sama terus kayak gitu. Jadi dia punya original backgroundnya. Nah,
Tadi itu sama dengan gambar yang ini ya teman-teman. Jadi gambar ini di screenshot sama si akun ini. Nah ini ya. Dan itu sama persis ya, sama persis. Jadi dia cuma screenshot doang, tinggal diposting di akun ini ya. Jadi dia tidak memiliki apa ya istilahnya gambar asli ya, atau gambar dari hasil postingannya dia. Itu yang ketiga ya. Jadi dia tidak punya original background dan dia tidak memiliki original postingan. Kemudian bisa juga dilihat dari nama akunnya teman-teman. Gimana sih cara ngecek nama akun ya? Jadi historical nama akun itu juga bisa kita lacak di sini teman-teman. Di sini di bagian pojok kanan itu ada 3 titik vertikal ya, teman-teman klik. Kemudian tentang akun ini ya, klik yang baris ketiga nih, tentang akun ini diklik. Itu akan muncul historical nama dari si akun ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia punya 5 historical nama. Dalam arti kalau menurut saya ketika nama akun itu sudah berubah lebih dari 3 kali, itu menurut saya pribadi bisa diindikasikan adalah akun penipu ya. Apalagi sudah 5 kali. Bahkan untuk beberapa akun bisa sampai 10 dan 10 sampai 15 kali seperti itu ya. Contohnya ini di akun yang sama, dia pernah pada tahun 6 September pada tanggal 6 September 2020 dia pakai nama dengan akun account Keanu Tiggerwong ya. Kira-kira masuk akal nggak ya? Keanu Tiggerwong. Kemudian Keanu Tiggerwong kan anaknya Mbak Imong ya. Kemudian ada Keanu Tigger Official, ada Diamond FF Shop, ada tanaman bunga hias ya. Berarti kan dia pernah nipu ya sebagai penjual tanaman gitu ya. Dan ada Istana Second Import yang terakhir, dan yang terakhir ini yang masih digunakan adalah brand Second Import. Jadi udah ini adalah nama yang ke-6 ya. Jadi historical nama akun itu nggak bisa dihilangin teman-teman. Walaupun dia di captionnya sudah mencantumkan no tipu-tipu, no COD, no rekber, nggak jual ecer dan satuan, kayak meyakinkan kita untuk membeli produknya ya. Dan bahkan dia sudah punya testimoninya tuh. Jadi storynya dia punya testimoni ya kan. Dan ini semua saya yakin 100% adalah fake ya. Jadi dia hanya mengedit saja, gampang banget bikin testimoni kayak gini teman-teman ya. Oke, coba kita juga cek di account yang lain ya. Saya juga punya account lain ini dari Outdoor Amanah 779 teman-teman. Kalau teman-teman lihat, dia punya follower yang menurut saya juga lumayan besar ya, 28.000 itu untuk sebuah akun jual beli itu sudah besar. Ini juga kalau kita analisa punya beberapa indikator ini tuh akun penipu gitu. Contohnya ya, saya coba lihat tadi kalau nggak salah ada nih postingan, dia ngeposting karir new, kondisinya full pack Osprey Atmos AG 50 liter yang harga normalnya kurang lebih sekitar 2,8 sampai 3 jutaan, dan dia hanya ngejual di harga 675.000. Ingat ya, 675.000, bayangin itunya otaknya di mana gitu kan, jualan Osprey di harga segitu, dan itu kondisinya baru teman-teman ya. Nah di sini kocaknya dia kan bikin komentarnya itu dihidupin kan, akun komentarnya dihidupin, dan nih lihat komentarnya, sayang deh kalau Osprey 600-an, lihat ya, sayang uangnya ya kan. Teman-teman bisa lihat tuh dari akunnya ya, bisa lihat dari komentarnya tuh. Ini menandakan karena dia nggak ada respon tuh kepada si usernya atau pengguna lain atau followernya dia, berarti kemungkinan ini adalah akun penipu ya. Dan saya jamin testimoninya juga palsu. Kemudian kita lihat juga nih untuk tentang akun ini ya, untuk nama-namanya juga sama teman-teman. Nama-namanya juga dia punya list sebanyak kurang lebih 15 nama ya, dan ini adalah nama ke-16 yang ia pakai. Ada Anita Baby, ada Mika, ada Outdoor, Aman Outdoor, Tokoh Outdoor Adventure, dan sebagainya ya teman-teman. Jadi itulah tips and trick. Jadi ada 4 poin. Yang pertama ada harga, komentar, original background, dan nama account ya. Itu menjadi salah satu indikasi bahwasanya akun ini adalah akun penipu. Ya seperti itulah ya. Mungkin sekian video dari saya. Apabila dirasa bermanfaat, silakan untuk like dan share, dan jangan lupa untuk subscribe agar saya terus bersemangat dalam membuat video. See you next time.